Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, yaitu 3 kunci kedamaian hidup. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu kasih-Mu begitu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu ini. Berikan kami pengertian, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 3 kunci kedamaian hidup. Saudara, hal yang paling menyedihkan, hal yang paling mendukakan hidup adalah bukan kemiskinan, bukan bahkan sakit penyakit, bukan juga diputus pacar, bukan. Tapi hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini, sekalipun kita punya harta, punya jabatan, tapi kalau kita tidak punya damai sejahtera. Jadi orang yang tidak punya damai dalam hidupnya adalah orang yang paling menyedihkan. Dia gusar, dia khawatir, dia takut, dia cemas, bahkan tidak sedikit yang kemudian depresi. Nah, saya berdoa saudara adalah orang-orang yang dipenuhi damai sejahtera. Sehingga boleh saya berkata, Anda adalah orang-orang yang berbahagia di dalam kehidupan ini. Karena damai itu ada pada saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kedamaian hidup? Yang pertama, untuk kita bisa damai sejahtera, maka kita harus bersekutu, bergaul dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Dikatakan demikian. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ada kata kunci di situ, jiwamu akan mendapat ketenangan, damai, shalom itu akan ada di dalam diri saudara. Untuk itu, kalau saudara sekarang merasakan letih lesu, merasakan beban yang begitu berat, datang kepada Yesus. Ada satu jaminan, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu, bahkan ketenangan. Bahkan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dikatakan jangan khawatir. Jangan khawatir. Berdoa, mengucap syukur, maka ada satu jaminan saudara, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran saudara, sehingga saudara tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Saudara akan punya damai yang datangnya daripada Yesus. Dan yang paling penting, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mazmur 51 ayat 1 dan 2. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadi yang pertama saudara, kita mesti bersekutu, bergaul dengan Tuhan, sehingga damai itu akan turun atas kita. Terus yang kedua adalah berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Yesus itu kasih contoh kepada kita. Yesus itu kasih teladan kepada kita. Markus 14 ayat 36. Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana dia berserah, bagaimana dia percaya kepada Bapa. Demikian pula kita. Karena waktu kita berserah kepada Tuhan, maka di sanalah kekuatan itu hadir. Waktu kita berserah kepada Tuhan, maka di sanalah damai itu hadir. Sebab Dia adalah damai itu. Dia disebut Raja Damai. Waktu kita berserah kepada Raja Damai, maka damai itu akan turun kepada kita. Saudara, belajar berserah kepada Tuhan. Saya nggak tahu apakah saudara sebegitu pintarnya sehingga saudara merasa saudara bisa menyelesaikan segala sesuatu. Apakah saudara merasa begitu kuat, begitu punya sesuatu sehingga saudara merasa saudara bisa menyelesaikan segala sesuatu. Semakin saudara mengandalkan kekuatan saudara, maka saudara berpotensi besar akan kehilangan, bahkan tidak memiliki damai itu. Dan yang terakhir, untuk kita mengalami kedamaian hidup, maka yang terakhir adalah kita harus betul-betul percaya kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Percayalah kepada Tuhan saudara. Percayalah bahwa Dia memenuhi segala yang engkau perlukan. Percayalah bahwa pertolongannya nyata atasmu. Percayalah penyertaannya sempurna atasmu. Percayalah bahwa Dia berdaulat atas kehidupan ini. Sehingga saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Justru saudara akan mengalami ketenangan yang begitu ajaib.
damai yang begitu ajaib karena Anda percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya Anda menjadi orang yang paling bahagia, paling bersuka cita. Anda akan mengalami ketenangan, kekuatan, kemenangan, bahkan berkat-berkat yang berlimpah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang paling kami butuhkan dalam hidup ini adalah Engkau. Engkau sumber segala sesuatu. Engkau sumber damai sejahtera. Aku berdoa, damai-Mu tinggal atas kami, sehingga kami penuh dengan sukacita, kebahagiaan, kekuatan, berkat, serta kemenangan di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.